berdasarkan hasil monitoring, apa sih yang menjadi kendala bahwa SPM ini sulit diterapkan di daerah? Sejak Undang-Undang 23 2014 itu diterbitkan, jelaslah pembagian urusan, maka arah kebijakan penanggulangan bencana juga berubah menjadi pemenuhan terhadap SPM. Dan kami pun di pusat sudah mendorong dengan menerbitkan beberapa regulasi turunan untuk penerapan SPM agar berjalan optimal, seperti 101 itu merupakan juknis dari penerapan SPM bencana di daerah. Nah, berdasarkan monitoring yang kita lakukan di daerah, yang pertama itu pasti anggaran. Hampir semua daerah itu mengeluhkan keterbatasan anggaran dalam penerapan SPM. Ya. Yang kedua adalah minimnya SDM terkait penanggulangan bencana ataupun SDM yang menguasai tentang penerapan SPM. Karena pemahaman di daerah itu semua tidak sama terkait indikator SPM, terkait juknisnya SPM seperti itu. Lalu Sarpras. Sarpras ini kan sangat dibutuhkan dalam rangka pemenuhan pelayanan, dan keterbatasan anggaran otomatis diikuti dengan keterbatasan pemenuhan Sarpras. Selanjutnya itu adalah masalah terkait dengan mutasi ASN di daerah yang sangat permutasinya itu sangat cepat gitu, sangat rolling. Jadi ketika kami di pusat pun memberikan pelatihan, memberikan asistensi, tapi nanti baru 1 tahun ketika dia mau menerapkan sudah dipindah gitu. Akhirnya ya penerapan SPM tidak bisa berjalan dengan baik gitu. Mungkin seperti itu beberapa. Dalam rapat koordinasi penerapan SPM, di mana salah satu materi yang disampaikan di sini adalah perkenalan sistem informasi untuk monitoring dan asesmen mandiri kabupaten kota. Harapannya apa sih dengan adanya sistem ini, Mbak? Pertamanya sih harapan dari tujuan utama rapat ini adalah daerah mampu mengintegrasikan KRB ke dalam Dokrenda, karena kajian risiko bencana menjadi tools untuk mengintegrasikan sehingga program kegiatan penanggulangan bencana itu ada di daerah, mulai dari RPJMD-nya sampai dengan ke RKA SKPD. Nah, di dalam rapat ini pun kami memperkenalkan tentang aplikasi Siap Tangguh Bencana. Aplikasi Siap Tangguh Bencana itu kami bangun untuk memudahkan daerah dalam menyusun program dan kegiatan dalam penerapan SPM. Jadi sebenarnya aplikasi ini pun merupakan digitalisasi dari Permendagri 59. Seperti kita ketahui bahwa di Permendagri 59 itu ada 21 form yang harus diisi oleh daerah. Nah, itu kan sangat menyulitkan kalau itu diisinya secara manual. Nah, kita buat dalam bentuk digitalisasi sehingga ketika daerah sudah menginput cek datanya, lalu semua langsung terekap gitu, terhitung. Jadi mulai dari pengumpulan data, daerah menginput pengumpulan data, lalu ada proses perhitungan sehingga ada proses lalu penyusunan rencananya seperti apa sampai dengan pelaksanaan, bahkan sampai dengan capaian. Nah, aplikasi ini untuk saat ini masih ditujukan untuk kabupaten kota karena pengampu SPM bencana ada di kabupaten kota. Tetapi kami juga terus improve aplikasi ini. Kami juga kedepannya akan membuat aplikasi ini juga untuk provinsi. Maksudnya kami akan memberikan akun untuk provinsi sehingga provinsi dapat masuk ke aplikasi, dia dapat melihat perkembangan penerapan SPM di kabupaten kotanya sebagai bentuk binwas GWPP dari provinsi itu. Kapasitas kelembagaan BPBD ini, Permendagri 46 tahun 2008 tentang organisasi BPBD itu direvisi atau bagaimana, Mbak? Bisa tolong disampaikan clue-nya gitu. Iya, jadi memang Permendagri 4 tahun 2008 itu kan sudah berusia 15 tahun ya, Mas Edwin. Itu sudah tidak sesuai lagi dengan tata kelola penanggulangan bencana. Beberapa dasar hukumnya pun sudah tidak sesuai lagi, atau sudah ada yang baru, seperti dulu kan Undang-Undang 32, sekarang sudah Undang-Undang 23. Jadi kami berusaha untuk merevisi itu juga sebagai bentuk penguatan kelembagaan BPBD di daerah. Dulu pada pembuatan tahun 2008 itu kan Undang-Undang 32 belum mengamanatkan bahwa SPM bahwa urusan bencana merupakan SPM. Oleh karena itu setelah Undang-Undang 23 lahir, maka bencana menjadi urusan wajib pelayanan dasar, sehingga kita perlu adanya kelembagaan yang kuat untuk mengampu SPM. Nah, salah satu bentuk untuk memperkuat kelembagaan dengan merevisi 46. Bagian mana yang akan direvisi itu ya kalau boleh punya misalnya saja terkait dengan eselonisasinya gitu kan, lalu terkait juga dengan bidang-bidangnya apakah itu masih sesuai gitu kan, karena kita juga harus menyesuaikan juga dengan siklus manajemen bencana, juga dengan tugas fungsi BPBD yang otomatis kan tugas dari BPBD fungsinya juga berubah setelah BPBD menjadi pengampu SPM sepurusan bencana. Jadi ya mungkin terkait itulah ada eselonisasinya, ada
tipe kelembagaannya juga disesuaikan karena sekarang ada jabatan fungsional seperti itu. Jadi itulah cluenya. Ikuti perkembangan informasinya dari Kemendagri bagaimana arah BPBD di tahun 2023 ini ya. Oke. Doakan segera selesai. Siap. Terima kasih Manuni. Terima kasih, Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.